warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Ayo teman-teman, kita berdoa. Doa dimulai. Selesai. Setelah itu ibu akan mengecek absen terlebih dahulu. Abimanyu Wijaya, Hadir. Amalia Rahmatika, Hadir. Aulia Rahma, Hadir. Aurelia Purbosari. Hadir. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama kita akan membahas pengertian. Yang kedua perkembangan. Yang ketiga dampak. Ada dampak positif dan dampak negatif. Yang keempat, peran iptek. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian iptek. Iptek yang disingkat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek adalah suatu ilmu yang orientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada perkembangan iptek. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Misalnya, perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar, sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan iptek memberikan dampak positif dan dampak negatif. Nah, yang ketiga ini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Sedangkan dampak negatif bagi iptek yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif. Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang berkaitan dengan hal negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan berkendara seperti mobil, motor, itu polusinya akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Karena apa? Karena siswa pada saat memegang HP, ia akan lupa kewajiban yang ia lakukan sebagai siswa untuk belajar. Dan yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Misalkan kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mall. Yang keempat, ada peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, produksi. Yang kedua, itu distribusi. Yang ketiga, itu konsumsi. Produksi itu sama dengan menghasilkan atau menciptakan barang yang baru. Seperti kalau dalam iptek itu seperti contoh
kendaraan bermotor, kereta api, mobil, handphone, televisi, radio, dan jaringan internet atau wifi. Selanjutnya ada distribusi. Distribusi itu menyalurkan barang. Misalkan ada seseorang yang ingin membeli belanja di online shop gitu. Kayak misalkan kita dari Jakarta ingin membelinya, kita tidak harus beli datang ke Jakarta, bisa jadi melalui HP, seperti contohnya Shopee. Itu kita bisa memesannya dan diantarkan sampai tujuan menggunakan paket atau kurir gitu. Ketiga ada konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Contohnya, jika dahulu kita dapat mendatangi pedagang untuk mendapatkan barang, cukup melewati internet yang diakses melalui telepon maupun komputer. Dan pada saat kita membeli barang dengan jarak yang jauh, contohnya seperti di Jawa, di Jakarta, dan lain sebagainya, dapat diantar dalam waktu singkat dengan keamanan barang yang terjaga selama pengirimannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, cukup. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menanyakan kalian, apa saja sih peralatan yang diciptakan oleh manusia untuk mengembangkan iptek pada era saat ini? Radio, komputer, televisi, handphone, Dan salah satunya jaringan internet. Cukup? cukup. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu perkembangan iptek itu sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat mampu memilih dan memilah teknologi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhannya. Masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan demi kepentingan pribadi. Tanggung jawab sebagai umat manusia untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan tanggung jawab. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dan sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu buka halaman 188. Ada uji pemahaman materi, ada pilihan ganda dan esai. Kalian kerjakan pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10 dan esai nomor 1 sampai 20 dan dikumpulkan untuk keesokan harinya. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan materinya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.